Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai di Keluaran pasal yang ke-6, Saudara, ya. Dan kita sudah membaca di sana bagaimana Musa disuruh oleh Tuhan menghadap Firaun. Ya, dan di sanalah Musa bertanya, ya, bagaimana aku nanti kalau mereka tidak percaya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, ya, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Ya, tetapi Musa berkata, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin ya aku dapat berbicara kepada bangsa itu?" Saudara, ya, Musa tidak memiliki kepercayaan diri. Ya, sekalipun Tuhan sudah berulang-ulang kali berkata bahwa aku yang mengutus engkau, aku yang akan memperlengkapi engkau, tapi Musa terus membatasi Tuhan, ya, dengan pikirannya sebab dia pikir dia tidak mampu. Akhirnya Tuhan berkata, "Aku akan memakai Harun untuk menjadi juru bicaramu. Nanti Harun yang akan berkata-kata." Baik, sekarang kita lanjut Keluaran pasal yang ke-7, Saudara, ya. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Ya, Tuhan berkata, engkau aku angkat menjadi Allah bagi Firaun dan Harun abangmu itu akan menjadi nabi, ya, bagimu. Akan menjadi nabimu. Ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Apa maksudnya di sini Tuhan berkata, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kita tahu bersama nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Jadi Tuhan berkata, perkataanku sebagai Allah aku taruh kepadamu Musa dan Harun abangmu itu akan menjadi nabimu yang akan menyampaikan semua perkataanku kepadamu itu disampaikan kepada Firaun. Tuhan bilang, kau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu supaya Harun abangmu itu yang berbicara kepada Firaun agar dia membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ayat yang ketiga, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Saudara, kita melihat di sini ya apa yang Tuhan buat. Memang seringkali ya aneh Tuhan itu, saudara, ya. Bagaimana dia menyuruh Musa untuk berbicara kepada Firaun melepaskan bangsa itu. Tapi Tuhan juga berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Padahal Tuhan yang menyuruh, tapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun. Jadi ingat, Firaun mengeraskan hatinya itu dengan sekehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan, saudara, apa yang dialami oleh bangsa itu. Tuhan ingin menyatakan bahwa ya supaya orang Mesir boleh melihat bahwa tangan Tuhan itulah tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup, ya, bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Lewat kehidupan Musa, lewat ya Musa dan Harun, Tuhan menyatakan kebesarannya bahwa orang Mesir diberikan kesempatan untuk mempercayai Allah Israel. Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Mesir untuk mereka boleh mempercayai Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat yang keempat dikatakan di sana, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengulurkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan berkata, ya nanti ketika Firaun tidak mau mendengarkan kamu, maka akan kudatangkan tanganku ya kepada orang Mesir dan mengeluarkan pasukanku, ya, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Kalau Musa tetap bertahan tidak melepaskan bangsa Israel, Tuhan berkata tangan Tuhan
yang akan terancung atas orang Mesir sehingga mereka akan melihat hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5, orang Mesir dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa bangsa orang Israel itu keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan berkata kalau sampai mereka itu tidak tetap Fir'aun mengeraskan hati, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini loh maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan berkata bahwa dia mengeraskan hati Fir'aun? Supaya mereka melihat bahwa akulah Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat. Ayat yang ke-6, demikianlah diperbuat Musa dan Harun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Ayat yang ke-7, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun, Jadi lebih tua Harun karena Harun adalah kakaknya Musa, saudara. Ketika mereka berbicara kepada Fir'aun, Musa berumur 80 dan Harun berumur 83. Ayat 8, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Jadi Tuhan mulai menyatakan kuasanya atas orang Mesir, terutama atas Fir'aun raja Mesir. Tuhan berkata, kalau dia meminta tanda, coba mujizat apa yang engkau bisa lakukan dan engkau perlihatkan sebagai satu bukti bahwa Allah Israel itu benar-benar berkuasa. Tuhan bilang suruh Harun untuk mengambil tongkatmu dan lemparkan itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan berubah menjadi ular. Ayat yang ke-10, Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Saudara, terjadi mujizat, Tuhan menyatakan kuasanya. Tetapi apakah orang Mesir akan percaya dan melepaskan begitu saja? Ayat yang ke-11, kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya di depan Fir'aun dan orang Mesir, Tuhan bilang lemparkan tongkatmu, tongkat itu berubah menjadi ular. Fir'aun gak mau kalah, dia panggil seluruh ahli-ahli sihir, orang-orang pintar di kota Mesir itu. Lalu dia suruh melakukan yang sama. Dan ahli-ahli sihir itu pun membawa tongkat, saudara. Mereka melemparkan tongkatnya itu dan semua juga bisa berubah menjadi ular. Jadi dari sini kita belajar. Ternyata ada kuasa-kuasa lain di dunia ini yang kelihatannya bisa menyamai kuasa Tuhan. Mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan perbuat di depan bangsa itu. Tukang-tukang sihir ini juga bisa merubah tongkat menjadi ular. Jadi hati-hati, saudara, selalu setiap kali ada kuasa yang asli, pasti ada kuasa yang palsu. Dan ingat, iblis pun di akhir zaman membuat banyak-banyak tanda mujizat yang kelihatannya itu benar. Tetapi yang dari Tuhan itulah yang paling benar dan itulah yang paling berkuasa dan tidak dapat tertandingi. Kita melihat di sini bedanya apa? Ketika ahli-ahli sihir itu melemparkan tongkat mereka menjadi ular, maka tongkat mereka itu dimakan oleh tongkat Musa yang berubah menjadi ular. Jadi ular yang dari tongkat Musa memakan semua ular-ular buatan dari tukang sihir itu. Saudara, hati-hati, nilai yang kita dapat hari ini adalah kalau Tuhan yang menyuruh kita, maka Tuhan memperlengkapi kita. Yang kedua, di balik kuasa Tuhan selalu ada kuasa iblis. Kelihatannya sama,
Kalau ada orang datang menjanjikan berkat, orang datang menjanjikan kuasa, maka saudara harus berhati-hati. Ya, karena kenapa saudara? Yang dari Tuhan itulah yang dapat memusnahkan semua kuasa-kuasa yang lain. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saudara dari Keluaran pasal yang ke-7. Sekarang ayat 14. Tadi malam kita sudah sampai di ayat 13 ya. Tulah-tulah menimpa Mesir, ya sekarang judulnya di sana tulah pertama air menjadi darah. Ketika Tuhan itu menyatakan bahwa dia akan menyatakan mujizat, dia akan menyatakan akulah Tuhan, aku akan menyatakan kuasaku bagi orang-orang di Mesir. Ya, kita melihat di sini ketika Firaun terus mengeraskan hatinya untuk membiarkan bangsa ini keluar, akhirnya dikatakan di sana. Ayat yang ke-14, tulah pertama ya air menjadi darah. Ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ya, dikatakan Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi, kata Tuhan. Ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ya, ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu, ya kata firman Tuhan, untuk ya mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya, Tuhan menyuruh, ya Tuhan bilang kamu pergi lagi kepada Firaun. Katakan kepadanya bahwa ya Tuhan sudah berfirman, kamu harus melepaskan bangsa ini untuk mereka pergi beribadah di padang gurun. Tetapi sampai detik ini juga engkau tidak membiarkan mereka pergi untuk beribadah kepadaku, kata Tuhan. Ya, saudara, kita melihat di sini apa yang dilakukan saudara oleh Musa dan Harun ketika Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ya. Akhirnya tulah mulai dinyatakan oleh Tuhan di Mesir. Tulah pertama itu air menjadi darah. Pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar mandi ke sungai ya, Tuhan bilang nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Jangan lupa kamu bawa tongkatmu, kata Tuhan. Ya, lalu akhirnya saudara pagi-pagi Musa melakukan apa yang seperti difirmankan Tuhan. Ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan, lihat dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil. Ya, jadi Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan lagi. Allah secara dramatis mengubah air sungai Nil menjadi darah untuk menunjukkan kepada Firaun siapa dirinya, siapa Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Ya, di sini saudara kita lihat ya, seringkali dengan melihat tanda orang itu baru mau percaya Tuhan. Tapi saya berdoa supaya kita semua tidak menjadi orang yang ya hanya meminta-minta tanda saja ya, tetapi kita mau menjadi orang yang percaya dan kita mau berkata, Tuhan, walaupun kami tidak melihat tanda, kami mau percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Ya, ayat 18 dikatakan, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk dan orang Mesir tidak akan minum air di sungai Nil. Saudara bayangkan ya saudara, kalau sungai Nil yang begitu besar itu berubah airnya menjadi darah dan ikan-ikannya semua mati dan berubah menjadi bau busuk ya di Mesir. Harusnya saudara dengan berbuat demikian tuh kan Firaun itu harusnya percaya kepada Allah.
Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air, ya orang Mesir, ke atas sungai, selokan-selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan dalam wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat, ya seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak akan meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara, ya kita tahu Mesir itu adalah negara yang kering, saudara ya. Satu-satunya sumber air mereka di Mesir itu hanya dari sungai Nil. Ya, dan tiba-tiba sungai Nil ini, saudara, dirubah menjadi darah airnya. Dan bukan cuma itu, segala ya makhluk yang ada di dalam sungai Nil itu, ikan dan semuanya, tiba-tiba ya itu berubah menjadi darah dan mati semua sungai ikannya. Lalu itu menjadi berbau busuk. Bahkan dikatakan di sini bukan cuma air di sungai Nil, yang ada di got-got, di selokan, yang ada di rumah, di dalam batu, di dalam kayu, semua air. Air minum, air untuk mandi yang ada di sungai Nil berubah semuanya menjadi darah. Harusnya itu menjadi sebuah tanda yang cukup mengerikan, saudara ya, untuk membuat harusnya ya orang Israel, orang Mesir percaya bahwa Allah Israel itu Allah yang ya benar, Allah yang dahsyat. Tetapi kita melihat di sini, ya apakah mereka percaya dan melepaskan bangsa ini begitu saja? Firman Tuhan berkata di sana, saudara, ya apa yang dilakukan oleh ya Fir'aun ketika seluruh ya sungai Nil, bayangkan, ketika diangkatnya tongkat itu, dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ya 21, matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air yang di sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara bayangkan, sungai Nil yang menjadi pusat kehidupan bagi mereka tiba-tiba berubah semuanya menjadi darah. Ya dikatakan di sana, tetapi ayat 22, para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Fir'aun ini memanggil ahli-ahli sihir dan mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan. Perhatikan baik-baik, saudara ya. Iblis bisa meniru, jadi kita harus bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ayat 23, Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Jadi kita lihat di sini, Fir'aun gak peduli, dia pura-pura gak mau tahu. Dia tetap aja masuk dan dia tidak peduli dengan bangsa itu, tetap gak diizinkan untuk pergi. 24 dikatakan, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Ya 7 hari, saudara, ditulah, saudara, tetapi itu tidak membuat ya Fir'aun percaya. Ternyata bagi Fir'aun hal itu ya sudah biasa saja ya. Dan akhirnya, saudara, kita sambung sekarang Keluaran pasal yang ke-8. Tulah kedua yaitu katak. Ya, kita lihat, saudara, bayangkan sungai Nil yang
Ya, Mesir itu sebuah negara besar, saudara ya. Namun sebagian besar penduduknya itu tinggal di sepanjang tepi Sungai Nil. Jadi Mesir itu negara besar, tapi saudara yang sudah pergi ke sana lihat ya, di sekeliling di samping Sungai Nil itu banyak rumah-rumah, karena kenapa? Dekat dengan air ya. Ya, satu-satunya sumber kehidupan bagi orang yang ada di Mesir itu di Sungai Nil. Aliran air sepanjang 300 mil ya adalah benar-benar sungai kehidupan bagi orang Mesir. Sungai ini memungkinkan orang hidup di negeri yang sebagian besar itu merupakan padang pasir. Karena di Sungai Nil itu ya tersedia air minum, air untuk bertani, untuk mandi, untuk ya semua-muanya yang dipakai oleh masyarakat. Masyarakat Mesir merupakan ya peradaban yang membentengi tepi dari sumber kehidupan ini. Jarang yang sampai jauh memasuki padang pasir yang ada di sekitarnya. Tanpa air dari Sungai Nil, Mesir tidak dapat hidup. Jadi satu-satunya sumber air di Mesir itu Sungai Nil. Ya, bayangkan saudara, ketika Sungai Nil dirubah menjadi darah, harusnya Firaun menjadi cemas ya ketika Musa mengubah itu semua menjadi darah. Ya, bahkan kita lihat di sana ya ternyata itu juga tidak bisa menggerakkan hati Firaun untuk percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Raja yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, dan kita akan lihat besok tulah kedua yaitu katak. Saudara, bagaimana ketika sumber air ya kita itu ditutup atau diambil oleh Tuhan. Harusnya itu menjadi sesuatu yang ya membuat Firaun bisa melihat dan menjadi takut, tetapi ternyata enggak. Firaun ini hatinya sangat keras dan dia memang tidak mau ya melihat bahwa Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Karena itu saudara ya kita mau berdoa malam ini, kita lanjutkan besok. Kita percaya bahwa ya Tuhan sudahlah sanggup melakukan segalanya. Dia Tuhan yang sanggup melakukan dan menyatakan mujizatnya. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa Tuhan malam ini. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami kenapa tulah itu Tuhan izinkan supaya membuat mereka percaya. Jangan kami melihat penghukuman dulu, tulah dulu baru kami mau percaya. Hari ini kami mau berkata, kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang sanggup. Mari buka hati dan tanganmu, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kita mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara buat kesetiaan saudara. Maafkan ada beberapa ya gangguan malam ini, tapi tidak merusak damai sejahtera kita untuk terus mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.